Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Bertemu kembali dengan program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Pada hari ini kita akan belajar untuk pelajaran agama Katolik. Hari ini untuk kelas 4. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ibu Oni Widiawati. Sehari-harinya saya mengajar di SDK Santa Teresia Surabaya. Jadi kalian bisa memanggil saya Bu Oni. Ya, begitu ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk materi Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Ini adalah pembelajaran untuk kelas 4. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mohon berkat Tuhan ya. Kita minta agar Tuhan memberkati kita supaya kita bisa belajar dengan baik pada hari ini. Mari anak-anakku yang terkasih yang sudah bergabung dengan Zoom, kita bersama-sama, baik yang di rumah juga, kita bersama-sama berdoa. Kita doakan doa pembukaan. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Semoga kami semua diterangi oleh Roh Kudus agar dapat belajar dengan baik, mempersiapkan masa depan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang Allah yang menyampaikan kepada bangsa Israel pedoman hidup, yang juga sekarang itu kita gunakan untuk pedoman hidup kita sebagai orang Katolik. Ya, mari sebelumnya kita mengingat terlebih dahulu bahwa kita sebagai makhluk sosial membutuhkan kebersamaan. Tentu kalian sudah tahu, makhluk sosial adalah makhluk hidup yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Maka kita ini hidup bersama-sama dengan orang lain, dengan orang tua kita, dengan teman-teman, dan juga Bapak Ibu guru, dan juga lingkungan masyarakat kita. Nah, maka karena kita hidup bersama dengan orang lain, kita tidak bisa hidup dengan kehendak kita sendiri. Kita membutuhkan aturan atau norma. Di dalam hidup bersama, kita butuh aturan. Nah, peraturan itu sendiri ada dan dibuat sebenarnya bukan untuk membuat kita susah, tetapi untuk membuat kita semua selamat, agar hidup bersama bisa berjalan dengan baik dan lancar. Di mana saja ada peraturan, di semua tempat ada aturannya. Di rumah kalian pasti ada juga aturannya. Dan aturan di rumah kalian tentu berbeda dengan aturan di rumah tetangga misalnya, atau teman-temanmu yang lain. Di jalan raya, kita juga kenal adanya aturan. Ya, yang paling terlihat saja ya, yang sering kita lihat. Kalau di jalan raya itu kita kenal rambu-rambu. Kemudian kita juga kenal traffic light ya, atau biasa disebut lampu merah itu ya. Nah, itu di situ ada aturan. Jika lampu berwarna merah, berarti tandanya kita berhenti. Kalau warna hijau, baru kita jalan lagi. Nah, apa yang terjadi seandainya kita melanggar aturan itu? Wah, mungkin bisa terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Jadi, dimanapun kita akan punya yang namanya aturan ya. Ya, baik. Di dalam sejarah keselamatan,
Allah memberikan sebuah pedoman atau undang-undang dasar bagi orang-orang Israel, yang itu kita sebut dengan 10 perintah Allah atau dasa firman. Anak-anak yang terkasih, Allah memberikan 10 perintah Allah kepada Nabi Musa di dalam 2 loh batu di Gunung Sinai. Jadi sekali lagi, Allah memanggil Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Nah, di sana Allah memberikan kepada Musa 2 loh batu yang berisi 10 firman Allah. Nah, seperti apa sih 2 loh batu itu? Nah, saya akan tunjukkan replikanya ya. Ya, seperti ini. Ya, kok tulisannya begitu? Ya, ini adalah 2 loh batu. Nah, anak-anak terkasih, 2 loh batu ini sekarang itu disimpan di sebuah tempat yang kemudian disebut dengan tabut perjanjian, ya. Baik. Mari kita mengenal 10 perintah Allah. Ya. Akulah Tuhan Allahmu. Itu sabda Tuhan ya. 1. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Yang keempat, hormatilah ibu bapakmu. Yang kelima, jangan membunuh. Keenam, jangan berzina. Ketujuh, jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Yang ke-9, jangan mengingini istri sesamamu. Dan yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Nah, itu dia 10 perintah Allah yang dituliskan di dalam 2 loh batu dan diterima oleh siapa? Ya, betul, oleh Nabi Musa. Anak-anakku, nanti setelah ini kita akan bersama-sama untuk lebih jauh lagi mengenal 10 perintah Allah. Ya, tetapi kita akan melihat ya, tetapi kita akan melihat nanti ada 2 pembagiannya ya. Tetapi sekarang kita akan istirahat dulu ya. Kita akan istirahat dan tetap bersama dengan program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, ketemu lagi. Kita akan melanjutkan pelajaran ya, tetap di program dengan program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, masih semangat? Bagaimana? Silakan kalian semua, supaya saya tahu ya. Kalian silakan lambaikan tangan dulu. Disapa juga teman-temannya. Hai. Ya. Bagaimana, masih semangat anak-anak? Masih semangat ya. Ya, baik. Anak-anakku yang terkasih, tadi kita sudah melihat 10 perintah Allah. Nah, setelah ini kita akan menggolongkan 10 perintah Allah itu di dalam 2 bagian. Apa saja ya? Mari kita bersama-sama untuk melihatnya ya. 10 perintah Allah dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama, perintah yang pertama ini perintah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Dan bagian yang kedua adalah perintah yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Ya. Nah, mari kita melihat bersama ya. Yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Apa saja ya? Perintah yang mana saja ya? Nah, mari kita lihat. Yang pertama, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Ya. Ini adalah perintah yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita harus mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu. Ya.
jangan menyembah berhala. Nah, untuk berhala ini nanti kita akan mengerti istilah berhala ini apa ya. Nanti ya. Oke. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Menyebut nama Tuhan Allah dengan tidak hormat itu caranya bagaimana ya? Mungkin kita itu sering ya, kita kalau berdoa, misalnya ketika kita berdoa membuat tanda salib mungkin dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tapi setelah itu kamu bicara-bicara dengan temanmu, bukannya malah berdoa tapi bicara-bicara dengan teman. Nah, pada saat kita berdoa, kita mengundang Tuhan. Dan pada saat kita berdoa dengan tidak hormat, sesungguhnya kita sudah menyebut nama Tuhan Allah dengan tidak hormat. Atau kita menggunakan nama Tuhan untuk yang tidak baik, untuk berbohong misalnya. Nah, kamu menggunakan istilah, demi Tuhan aku tidak berbohong, padahal kamu berbohong. Ya, ini namanya menyebut nama Tuhan Allah dengan tidak hormat, ya. Tidak boleh itu kita lakukan. Ya, yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Kuduskanlah hari Tuhan artinya kita mau diajak untuk menghormati setiap hari, karena setiap hari adalah hari Tuhan. Dan juga kita berusaha untuk tidak berbuat dosa, ya. Setiap hari kita kurangi itu ya. Nah, oke. Apa itu berhala? Tadi di perintah yang pertama kita sudah melihat ya, jangan menyembah berhala. Apa berhala itu ya? Ya, mari kita pahami. Berhala adalah segala sesuatu yang dipuja atau dicintai oleh manusia lebih dari Allah, sehingga membuat manusia itu jauh dari Allah. Jadi segala sesuatu yang kita cintai lebih dari Allah, itu namanya berhala, ya. Apa contohnya? Baik, ya, siapa yang suka main game? Angkat tangan. Ada yang suka main game? Ya, silakan yang di Zoom. Iya, ada yang angkat tangan. Halo, suka main game ya? Nah, kalau kamu suka main game terus lupa belajar, awas, itu juga bisa jadi berhala. Kemudian, ini apa ini? Ya, uang. Ya, anak-anak orang zaman sekarang itu suka sekali ya mencari uang, sampai lupa berdoa, lupa ke gereja. Nah, ini juga bisa menjadi berhala modern ya. Kemudian, nah ini ada gadget ya. HP kita jika tidak kita gunakan dengan baik itu adalah berhala ya, hati-hati ya. Kemudian, ini dia sosial media. Anak-anak sosial media itu juga bisa jadi berhala loh, termasuk yang suka joget-joget itu sampai lupa waktu. Siapa yang suka joget-joget sampai lupa waktu? Ya, ya itu juga sosial media, termasuk yang saya tunjukkan di sini ya. Baik ya. Berikutnya, yang mengatur hubungan manusia dengan sesama. Perintah yang keempat, hormatilah ibu bapamu. Ingat, orang tua kita adalah wakil Tuhan. Wakil Tuhan bagi kita. Jadi mereka harus kita hormati. Kemudian yang kelima, jangan membunuh. Nah, membunuh itu apa? Membunuh itu apakah membuat orang mati? Anak-anak, pengertian membunuh ini tidak hanya itu saja loh. Membunuh itu juga bisa dengan cara kalian, misalnya kalian mengejek teman kalian sampai temannya menjadi sedih. Dari anak yang periang menjadi sedih. Nah, itu sesungguhnya kalian sudah melakukan ini loh. Perintah Allah yang kelima ini kamu sudah langgar, membunuh. Apa yang kamu bunuh? Kamu membunuh karakter temanmu. Yang tadinya ceria menjadi sedih karena kamu sering mengejeknya. Awas ya, bullying itu termasuk yang ini nih ya. Oke, baik, berikutnya. Jangan berzinah. Nah, berzinah ini apalagi ya? Berzinah itu adalah memikirkan atau melakukan tindakan yang tidak pantas kita lakukan, ya. Kemudian, jangan mencuri. Mencuri itu adalah mengambil milik orang lain tanpa izin, tidak dikembalikan. Nah, itu mencuri ya. Jangan melakukan hal itu. Termasuk ketika kalian mencontek. Nah, itu juga mencuri loh. Mencuri apa? Mencuri jawaban teman. Itu tidak boleh. Hati-hati ya. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Bersaksi dusta tentang sesama itu contohnya kita melakukan fitnah terhadap teman. Ya,
menuduh teman dengan sembarangan tanpa bukti, hati-hati ya. Kemudian yang 9, jangan mengingini istri sesamamu. Dan yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Iri hati sampai kemudian kita melakukan tindakan yang tidak baik dan tidak terpuji, itu juga termasuk mengingini milik sesama dengan tidak adil. Nah, anak-anak, jadi ada berapa bagian tadi? Ada 2 bagian ya yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Baik, anak-anak, sekarang kita break dulu ya, kita istirahat dulu. Nah, jangan lupa nanti bergabung kembali di dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, kita jumpa lagi. Kita kembali lagi untuk pelajaran agama Katolik untuk kelas 4 ya pada hari ini di dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak yang terkasih, bagaimana? Apakah tadi sudah istirahat? Ya, masih semangat? Masih semangat? Saya pengen dengar suaranya. Masih semangat? Wah, yang hari ini bersemangat. Saya mau kalian lambaikan tangan untuk teman-teman juga, untuk saya di sini ya. Bagaimana, masih semangat? Wah, semangat sekali anak-anak ini ya. Ya, tadi kita sudah belajar mengenal 10 perintah Allah. Dibagi menjadi berapa tadi, anak-anak? Menjadi berapa yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan? Bagian yang keberapa? Yang ke-1. Perintah yang keberapa sampai yang keberapa? Perintah yang pertama sampai yang ke-10. Ya, yang ketiga ya. Yang mengatur hubungan manusia dengan Allah itu perintah 1 dan sampai perintah ketiga 1, 2, 3. Sedangkan yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya itu perintah yang keempat sampai yang ke-10 ya. Oke. Baik. Anak-anakku, kita sampai di kesimpulan. Jadi, sebagai anggota masyarakat, kita perlu menaati yang namanya peraturan, karena peraturan ada untuk keselamatan kita ya. Dengan menaati peraturan, kita terlibat di dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bersama. Ingat, dimanapun tempatnya ada peraturan, maka kita wajib untuk menaati aturannya. Nah, dan berikutnya, di dalam kitab perjanjian lama pun, bangsa Israel juga mendapatkan aturan atau perintah dari Tuhan yang ada di dalam 10 perintah Allah atau dasar firman. Ya, ini adalah pedoman hidup kita sebagai orang Katolik ya. Sebagai orang Katolik kita wajib menaati perintah yang pertama sampai yang ke-10 tadi ya. Kita harus menghormati Allah dan juga menghormati sesama kita lewat peraturan-peraturan tadi ya. Jangan dilanggar ya. Kemudian yang ketiga, dengan menaati dasar firman, umat Israel mau menunjukkan kesetiaannya kepada Allah sehingga mereka memperoleh keselamatan ya. Kalau dulu bangsa Israel menaati Allah dalam 10 firman Allah ini tadi ya, kita sekarang sebagai orang Katolik juga demikian. Kita juga bisa memperoleh keselamatan itu jika kita menaati 10 perintah Allah. Dari perintah 1 sampai perintah yang ke-10 ya. Kalau kita melanggar bagaimana? Kalau kita melanggar seperti bangsa Israel tuh ya, nanti pasti akan ada hukumannya. Jadi akan ada hukuman juga. Jadi bangsa Israel itu pernah melanggar ini ya, menyembah berhala. Setelah mereka diselamatkan oleh Allah, mereka menyembah berhala. Mereka mendirikan sebuah patung lembu emas untuk disembah. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya, Allah murka. Nah, anak-anak yang terkasih, kita tentu tidak mau ya Allah marah terus menghukum kita. Ya, kita tidak mau ya. Makanya, mari kita semua mengikuti aturan. Mari kita semua melaksanakan 10 perintah Allah dengan hati yang tulus, dengan hati yang berserah kepada Allah ya. Baik. Nah, anak-anakku,
kita ingat ini ya. Baik, berikutnya saya akan menyampaikan tugas. Silahkan tugasnya dicatat, boleh dicatat ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah di manakah Musa menerima 10 perintah Allah? Ya. Tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, tugas yang kedua adalah, nah ini, tulislah 3 perintah dalam 10 perintah Allah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Perintah yang keberapa ya tadi? Masih ingat? Yang masih ingat angkat tangan dong. Masih ingat? Yang masih ingat angkat tangan? Wah, ya perintah yang pertama sampai yang ketiga ya. Nanti silakan dituliskan. Ya. Berikutnya, sebutkan apa saja sih berhala masa kini yang tadi sudah saya sebutkan dan itu dekat sekali dengan hidupmu, ya. Yang dekat sekali dengan kalian, yang mungkin setiap hari kalian lakukan. Ya, apa saja ya berhala modern untuk anak-anak saat ini. Ya, hati-hati. Berhala itu tidak hanya berupa patung saja terus kita sembah-sembah begitu, tidak ya. Berhala modern itu sesuatu yang dekat dengan hidup kita saat ini ya, yang membuat kita lupa pada Tuhan, membuat kita lupa berdoa. Wah, jangan sampai ini ya. Nah, berikutnya, anak-anakku yang terkasih, saya dan semua Bapak Ibu guru kalian mau mengingatkan kalian agar kalian tetap menjaga kesehatan, ya, tetap jaga kesehatan dan kita usahakan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan tetap di rumah. Jika kalian tidak ada keperluan yang terlalu mendesak ya, usahakan untuk tetap di rumah. Lalu kemudian rajin menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan dan juga memakai masker ya. Kalau kalian keluar memakai masker ya. Ini harus diingat-ingat ya, dan kemudian hindari kerumunan. Nah, kita semua berharap ya agar kita semua ini sehat dan pada akhirnya nanti negara kita ini bebas dari COVID dan kita bisa sekolah lagi seperti biasanya. Siapa di sini yang sudah kangen dengan teman-teman dan guru-gurunya? Oke, angkat tangan siapa yang sudah kangen? Saya juga kangen dengan siswa-siswa saya. Ya, anak-anak yang terkasih, nah demikian pelajaran kita untuk 10 firman Tuhan. Ya, Allah menyampaikan pedoman hidup kepada bangsa Israel lewat 10 perintah Allah. Ya, saya berharap kalian semua bisa memahaminya dengan baik dan melaksanakan di dalam kehidupan. Mari anak-anak, kita menutup kegiatan kita dengan berdoa. Kita ambil sikap doa yang baik ya. Sebelum kita tutup, kita doa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, terima kasih. Jangan lupa untuk tetap semangat dan tetap setia di dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Sampai ketemu.